warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Jenal, saya PLD Kecamatan Datuk 50 Kabupaten Batubara. Saat ini saya sedang berada di desa dampingan saya, Desa Lubu Hulu. Yang geografisnya berbatasan langsung sebelah timur dengan desa dampingan saya juga di Desa Pulau Sejuk, sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Lubu Besar, sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Perkebunan Tanah Hitam Hulu. Jadi hari ini saya sedang berhadapan dan ingin berbicara dengan Bapak Sekretaris Desa Lubu Hulu, Bapak Iwan Sucipto. Boleh ya Pak ya, perkenalkan dirinya secara singkat. Boleh. Persilahkan ya. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwan Sucipto. Saya adalah Sekretaris Desa Lubu Hulu. Saya mulai bekerja dari tahun 2013 sampai saat ini. Ya, terima kasih Bapak Iwan Sucipto yang telah memperkenalkan dirinya. Saat ini Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak ya selaku Sekretaris Desa Lubu Hulu. Di Desa Lubu Hulu ini ya Pak ya, terkait tentang kebijakan ya pemerintah desa mengenai pemberantasan kemiskinan di desa ini. Boleh Pak Bapak paparkan sedikit penjelasan? Baik, Ibu Jenal. Dalam pemberantasan kemiskinan, kami telah menggunakan dana desa sejak tahun 2015 sampai saat ini. Jadi menurut saya ada 3 kriteria pokok yang menjadi tiga kriteria untuk pengentasan kemiskinan dan dana desa ini. Yang pertama ada 3. Yang pertama kemiskinan, kemudian yang kedua dana desa dipergunakan untuk padat karya tunai, dan yang ketiga untuk bantuan langsung tunai. Yang pertama kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan permasalahan yang masih dihadapi di negara berkembang, salah satunya yaitu di negara Indonesia. Penurunan persentase tingkat kemiskinan Indonesia masih kurang dari 1% selama kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu 2014 sampai 2017. Persentase penduduk miskin di Indonesia masih didominasi di wilayah pedesaan. Berbagai program dari pemerintah telah diterapkan guna mengentaskan kemiskinan. Pada era pemerintahan Bapak Joko Widodo, pemerintah membuat suatu kebijakan baru sebagai upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan yang mencadangkan sebuah dana desa yang tertuang dalam nawacita. Dana desa tersebut diberikan kepada setiap desa di seluruh Indonesia. Dalam implementasinya banyak contoh desa yang berhasil mengembangkan potensi di wilayah itu. Karena bantuan dari dana desa dibuat untuk melihat bagaimana pengaruh kinerja dana desa yang sudah berjalan lebih kurang 7 tahun, mulai dari 2015 sampai saat ini. Kemudian dana desa dipergunakan untuk padat karya tunai, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Dan padat karya tunai ini dikerjakan oleh masyarakat setempat ya Pak ya? Iya, langsung. Jadi padat karya tunai ini adalah kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan marginal,
yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, teknologi lokal untuk memberikan tambahan yaitu berupa upah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian padat karya tunai desa dalam pelaksanaan dana desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tidak dengan memberikan honor langsung tunai kepada masyarakat. Sangat bermanfaat. Sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kriteria keterlibatan warga desa dalam program padat karya tunai desa ini yaitu ada pengangguran, kemudian warga miskin, warga marginal, termasuk juga perempuan sebagai para keluarga. Pernah ya sekali itu waktu kita pembangunan fisik ya, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kaum ibu ya, yang seperti bangunan pemerasan kemarin ya Pak Iwan ya. Langsung Bu, langsung kan beda kan sudah langsung ke lapangan untuk cek lokasi itu. Langsung kan ada beberapa kepala keluarga perempuan yang langsung bisa merasakan hasil daripada padat karya tunai tadi ya. Dan kemudian harian itu upah itu beda, upah itu diberikan secara harian ada, minggu pun ada. Kemudian beda ada lagi. Yang ketiga itu dana desa untuk bantuan langsung tunai. Ya, BLT ya. Apakah BLT ini ya Pak Iwan, apakah dia memang orang miskin yang memang dia membutuhkan atau yang udah ditetapkan kriterianya ya oleh Kemendes ya, apakah udah memang dia tepat sasarannya gitu? Iya, Wida. Sebelum penetapan kami melakukan musyawarah desa tentang calon penerima program manfaat langsung tunai. Iya. Jadi BLT desa merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 yang lalu. COVID-19 lalu telah banyak menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Selain dampaknya terhadap aspek kesehatan dan keluarga masyarakat. Kemudian tujuan BLT dan desa adalah yang pertama, jadi tujuan bantuan langsung tunai desa yaitu yang pertama untuk menanggulangi kemiskinan sebagai desa tanpa kemiskinan sesuai dengan SDGs BIDA ya. program Kemendes. Kemudian untuk pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19 dan yang terakhir meningkatkan tanggung jawab sosial bersama dan sebagai perlindungan sosial masyarakat. Jadi kemudian untuk manfaat KPM ada juga. Ada yang pertama itu manfaat manfaat BLT bagi KPM. Yang pertama untuk menurunkan beban pengeluaran sehari-hari bagi KPM. Kemudian supaya masyarakat miskin ini tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Itu beda. Kemudian yang ketiga, mencegah turunnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Jadi untuk bantuan langsung tunai dari desa Lubuk Ulu tahun 2022 ini sebanyak 82 KPM. Dan ini disalurkan secara tunai selama 12 bulan. Per bulannya mendapatkan masing-masing Rp300.000 per KPM. Ini beda. Jadi harapan kami kiranya bantuan langsung tunai desa ini agar dia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi jelas ya Pak Sekdes.
Jadi jelaslah sudah dana desa sangat bermanfaat bagi desa Lubu Hulu ya, khususnya masyarakat desa Lubu Hulu yang telah membantu memberantas kemiskinan di desa ini. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana desa, yes. Kemendes, oke.